Cintiati Oksela. Nama saya Anggun Wijaya Maharani. Saya Muhammad Zaki Fatona. Saya Anita Kanisari. Saya Desa Ningya. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan siklus menstruasi. Selamat menyaksikan. Pengertian siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah serangkaian pembuahan yang terjadi secara teratur di dalam tubuh wanita, terutama di dalam rahim dan ovarium. Satu siklus biasanya berlangsung selama 28 hari, namun bisa bervariasi antara 21 hingga 38 hari, tergantung masing-masing individu. Tahapan siklus menstruasi. Yang pertama, fase menstruasi hari pertama sampai hari kelima, yang dimana terjadi peluruhan dinding rahim karena tidak terjadi pembuahan, ditandai dengan keluarnya darah menstruasi melalui vagina. Hormon estrogen dan progesteron berada pada tingkat rendah. Wanita sering mengalami nyeri perut, lemas, atau perubahan suasana hati. Tahap ketiga yaitu fase ovulasi sekitar hari ke-14. Hormon LH, luteinizing hormon, meningkat tajam dan memicu pelepasan sel telur matang dari ovarium. Telur bergerak ke tubuh falopi untuk menunggu pembuahan, yang dimana hidup sekitar 24 jam. Ini adalah masa subur wanita. Fase luteal, hari ke-15 sampai ke-28. Setelah ovulasi, folikel yang kosong berubah menjadi korpus luteum yang menghasilkan hormon progesteron. Progesteron menjaga agar dinding rahim tetap tebal dan siap untuk kehamilan. Jika tidak ada pembuahan, korpus luteum rusak, kadar hormon turun, endometrium luruh, menstruasi dimulai lagi. Selanjutnya ada hormon yang berperan. Yang pertama ada estrogen, dihasilkan oleh folikel di ovarium. Selanjutnya ada peran menstimulasi pertumbuhan dan penebalan dinding rahim, endometrium setelah menstruasi, mempersiapkan rahim agar siap menerima sel telur yang telah dibuahi. Selanjutnya membantu pematangan sel telur atau ovum di ovarium. Kadar tertinggi sebelum ovulasi atau fase folikular. Yang kedua ada progesteron, dihasilkan oleh korpus luteum, sisa folikel setelah ovulasi. Perannya menjaga ketebalan endometrium agar tetap siap untuk implantasi menempelnya embrio, menekan kontraksi rahim agar embrio dapat menempel dengan baik. Kadar menurun jika tidak terjadi kehamilan, menyebabkan luruhnya endometrium, terjadi menstruasi dimulai. Yang ketiga, FSH, Follicle Stimulation Hormone, dihasilkan oleh kelenjar pituitari hipofisis anterior. Peran merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel di ovarium. Folikel yang berkembang akan mulai menghasilkan estrogen. Yang keempat, LH, Luteinizing Hormone, dihasilkan oleh kelenjar pituitari hipofisis anterior. Peran memicu ovulasi, yaitu pelepasan sel telur matang dari ovarium. Setelah ovulasi, LH membantu membentukkan korpus luteum yang kemudian menghasilkan progesteron. Fungsi siklus menstruasi menjaga keseimbangan hormon dalam tubuh, mempersiapkan rahim untuk kemungkinan kehamilan, menjaga indikator kesehatan reproduksi wanita. Faktor yang mempengaruhi siklus menstruasi: pertama, stres dan pola tidur yang buruk; kedua, ketidakseimbangan hormon dan kondisi medis tertentu; tiga, pola makan tak seimbang dan aktivitas fisik yang berlebihan. Selanjutnya ada mind-body connection, adalah hubungan erat antara pikiran dan tubuh di mana kondisi mental seseorang dapat memengaruhi kesehatan fisiknya, dan sebaliknya, saat seseorang mengalami stres, cemas, atau tekanan emosional, tubuh akan merespon melalui perubahan hormon dan fungsi organ. Dalam konteks menstruasi, stres atau beban pikiran dapat memengaruhi keseimbangan hormon reproduksi sehingga menyebabkan siklus menstruasi menjadi tidak teratur, nyeri haid lebih parah, atau perubahan suasana hati, mood swing. Sebaliknya, ketika pikiran tenang dan tubuh dalam keadaan rileks, proses menstruasi cenderung lebih lancar dan gejalanya lebih ringan. Faktor yang memengaruhi seperti stres bisa menyebabkan haid datang terlambat atau tidak teratur. Yang kedua, nyeri haid, dysmenorrhea, terasa lebih berat.
Yang ketiga, volume darah menstruasi bisa lebih sedikit atau lebih banyak dari biasanya. Yang keempat, gangguan tidur atau kelelahan selama masa haid. Faktor mood yaitu mudah marah, sedih, atau cemas tanpa sebab jelas. Yang kedua, mood swing, perubahan suasana hati cepat. Penurunan konsentrasi dan energi. Yang keempat, lebih sensitif terhadap hal kecil. Kesimpulan, siklus menstruasi dikendalikan oleh keseimbangan hormon estrogen, progesteron, FSH, dan LH. Siklus ini penting untuk mempersiapkan tubuh wanita dalam proses reproduksi. Gangguan hormon, stres, atau pola hidup tidak sehat dapat mempengaruhi ketergantungan siklus menstruasi. Siklus menstruasi bukan hanya tentang datang bulan, tapi juga tentang bagaimana tubuh wanita bekerja dengan sangat teratur dan menakjubkan. Jadi, penting banget untuk memahami dan menjaga kesehatan reproduksi kita sebagai wanita. Sekian penjelasan materi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.